Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama-tama saya menyampaikan, saya mewakili Kripirat, yaitu Front Persaudaraan Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Persaudaraan Alumni 212 bersama ormas-ormas yang hadir pada hari ini dan yang hadir pada rapat pada tanggal sebelumnya, yaitu pada hari Rabu. Untuk itu izinkan saya mewakili antum semua yang ada di tempat ini membacakan pernyataan Gerakan Nasional Pembela Rakyat terkait kenaikan harga bahan bakar minyak. Terhadap kenaikan harga bakar minyak atau BBM yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Gerakan Nasional Pembela Rakyat atau disingkat GNPR, menyatakan: pertama, kenaikan harga BBM akan semakin memberatkan ekonomi rakyat yang saat ini masih terpuruk akibat pandemi COVID-19, terutama karena kenaikan harga BBM secara otomatis telah dan akan memicu kenaikan harga berbagai barang dan jasa lain seperti harga-harga pangan, bahan pokok, dan transportasi. Kondisi ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin, rakyat miskin semakin miskin, sedangkan rakyat yang hampir miskin benar-benar akan jatuh miskin. Kedua, alasan 80% subsidi BBM tidak tepat sasaran sudah berlangsung bertahun-tahun. Namun bukannya dan mencari solusi dan memperbaiki kondisi yang tidak adil ini sebelum menaikkan harga BBM, pemerintah malah menzalimi rakyat miskin dengan semena-mena menaikkan harga BBM, sehingga ketidakadilan tetap akan terus berlangsung. Ketiga, kami meyakini kebijakan subsidi solar syarat modal hazard, sebab pemerintah menyatakan 89% solar bersubsidi tidak tepat sasaran dan dinikmati dunia usaha. Namun pada saat yang sama pemerintah membuat kebijakan yang membuka celah atau tidak berupaya maksimal mencegah penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi, minimal bagi truk-truk pengusaha sawit, tambang batu bara, tambang mineral, dan industri untuk leluasa mengkonsumsi solar bersubsidi. Keempat, Presiden Jokowi telah menggunakan kebijakan harga BBM untuk pencitraan politik demi kekuasaan, terutama saat menjelang Pilpres 2019. Untuk itu, kebijakan harga BBM yang semula berfluktuasi sesuai perubahan harga minyak dunia telah dirubah untuk ditahan menjadi harga tetap selama lebih dari 4 tahun. Padahal inflasi terus terjadi setiap tahun. Tahun 2022 4,3%. Akibatnya keterkaitan harga-harga barang dan jasa lain terhadap harga BBM yang semula linear dan harmonis berubah menjadi hubungan yang memicu lonjakan tinggi terhadap berbagai harga barang dan jasa lain, justru memiskinkan dan menyengsarakan rakyat. Politik harga BBM yang penuh pencitraan telah memakan korban mayoritas rakyat Indonesia, tak terkecuali para pendukung dan simpatisan Presiden Jokowi sendiri. Kelima, harga BBM dihitung berdasarkan formula yang antara lain mengandung unsur pajak berupa pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBKB. Karena menganut paham ekonomi sangat liberal
dan tidak berbakti kepada nasib rakyat. Pemerintah yang seharusnya bisa menghapus pajak di tengah kesulitan ekonomi rakyat justru tetap mengenakan pajak terhadap harga BBM. Keenam, alasan BBM bersubsidi menjadi beban bagi APBN adalah alasan yang mengada-ngada bahkan cenderung menghina rakyat. Karena APBN adalah instrumen untuk mesejahterakan rakyat, bukan instrumen pencakan oligarki, sehingga segala pengeluaran yang bertujuan bagi kesejahteraan rakyat bukanlah beban. Justru APBN hari ini dibebani oleh proyek mercusuar pemerintah Jokowi yang tidak prioritas. Biayanya terus meningkat. Pengadaan vaksin yang dominasi swasta dan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang ditengarai syarat pengembangan biaya demi perpuluhan rente. Ketujuh, pernyataan pemerintah bahwa subsidi BBM akan membuat APBN turun bagi kami adalah kebohongan. Karena dikatakan ada kebutuhan tambahan subsidi energi sebesar 198 triliun terhadap anggaran subsidi saat ini yang besarnya 520 triliun. Tetapi pada saat yang sama, kenaikan harga batu bara, CPO, minyak dan gas dunia justru meningkatkan penerimaan negara sangat besar. Diperkirakan lebih dari 400 triliun, sehingga hal ini menunjukkan bahwa tambahan subsidi energi yang disebut 198 triliun jika harga BBM tidak naik seharusnya tidak akan membuat APBN turun. Kedelapan, di dalam nilai subsidi energi APBN sebesar 502 triliun terkandung nilai subsidi listrik sebesar 60 triliun. Besarnya beban subsidi ini antara lain terjadi akibat kebijakan pemerintah yang memberi peluang kepada pengusaha listrik swasta atau independent power producer, yaitu IPP, energi untuk menjual listrik kepada PLN dalam kondisi PLN kelebihan pasokan listrik atau cadangan berlebih sekitar 50 hingga 60%, dan harga jualnya pun menerapkan skema take or pay atau TOP atau terpaksa membeli melebihi kebutuhan. Akibatnya harga pokok penyediaan atau PP listrik menjadi jauh lebih tinggi. Tingginya BPP listrik ini sebagian telah dan akan terus ditanggung oleh APBN dan konsumen listrik. Kesembilan, pemerintah menghitung nilai subsidi BBM atas dasar ekonomi harga BBM berdasar komponen harga minyak mentah, nilai alfa atau termasuk keuntungan badan usaha, PPN dan PPBKB. Namun rakyat disuguhi informasi tentang harga keekonomian BBM yang berbeda-beda dari pejabat negara yang berbeda juga. Harga keekonomian BBM ini tidak transparan dan melanggar prinsip good governance, digelembungkan dan diduga untuk terjadi boros hasan. Oleh sebab itu, Gerakan Nasional Pembela Rakyat dengan tegas menolak kenaikan harga BBM karena kenaikan harga BBM adalah pengkhianatan terhadap konstitusi dan presiden wajib bertanggung jawab dengan mundur dari jabatannya. Demikian pernyataan ini kami buat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong rakyat Indonesia dari perlakuan siapapun yang berbuat dan terlibat kezaliman. Jakarta, 9 September 2022, tertanggal ormas-ormas yang bergabung sebagai Gerakan Nasional Pembela Rakyat GNPR. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Takbir. 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 Yang sikap sudah disampaikan. Ada pertanyaan dari awak media atau kita sampaikan untuk tolak ya untuk teknis pelaksanaan sisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sering melakukan aksi. Jadi insya Allah mengenai SOP sudah kami jalankan. Yang pertama tentunya kami memberitahukan pihak kepolisian, dalam hal ini Intelkamen, dan surat pemberitahuan sudah kami serahkan pada hari Kamis yang lalu. Dan alhamdulillah sudah diterima dengan baik. Bahkan kami diarahkan, yang pertama, jangan membawa anak kecil. Tolong perhatikan, karena kalau anak kecil jangan di lokasi ataupun area aksi. Yang kedua, bahwa di saat ini atau besok hari Senin itu juga komunitas lain yang mengadakan aksi. Maka perlu diadakan koordinasi atau kolaborasi sehingga tidak ada terjadinya hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, selain dari pihak pemerintah akan membuat keamanan atau pengamanan, diminta kepada kami sebagai juga menyiapkan pengamanan mandiri dalam hal ini untuk tidak terjadinya anarkis. Kalau ada unsur dari luar yang tidak bertanggung jawab, mungkin informasi pada kita bahwa memang hari ini saat ini musim penghujan dan alhamdulillah setiap masih kami juga sering kali melakukannya dalam keadaan kondisi hujan, tapi tidak masalahnya para umat atau rakyat yang akan hadir hari Senin kami himbau untuk membawa payung ataupun mantel sehingga ataupun mengganti baju pengantin sehingga tidak sakit. Itu saja mungkin standar operasi prosedurnya SOP-nya yang kami sampaikan kepada pemerintah dan alhamdulillah tidak tertutup. Untuk itu kami kepada hadirin atau bukan tempat yang sudah kami tugaskan untuk saling menjaga kondusivitas. Tadi sudah dibacakan pernyataan sikap dari Gerakan Nasional Pembela Rakyat. Ada 3 tuntutan yang pertama, yaitu turunkan harga BBM, kemudian turunkan harga pokok, kemudian ketiga tegakkan supremasi hukum di Indonesia. Kalau ada hal yang lain pada saat terjadinya aksi ini tentunya akan menjadi tanggung jawab bersama. Yang terpenting tadi sudah ada masukan dari ahli negara kita bahwa kita harus tetap tegak menjalankan konstitusi ini dengan yang sebenar-benarnya dan aksi ini tidak melanggar konstitusi. Ini yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Silakan kepada awak media yang ingin menyampaikan pertanyaan, mudah-mudahan kami bisa menjaga dengan baik dan benar. Silakan. Baik, silakan. Kita mungkin bukan 2 pertanyaan ya, karena waktu sudah hampir habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Melayu.com. Pertanyaan saya satu, bahwa besok itu adalah agendanya untuk perubahan BBM, transformasi hukum, dan supaya Presiden apakah ini sebuah gerakan yang memang kemudian berhasil atau memang baru awal peluang bahwa kalau Presiden akan mundur kemudian ini akan naik. Satu. Kedua, maka agenda ini merupakan sebuah yang sudah dipilih oleh seluruh fatwa ulama, karena jangan cuma nanti setelah itu bos lagi karena tidak ada isu. Karena menjelang 2024 pun kita juga punya agenda supaya
para oligarki ini tidak berkuasa di sini. Bagaimana lain-lain selain Ada lagi? ya, dua aja Pak. Dua. Poin saya dari Sawah Channel dibantu sama Google. Itu usulannya. Kalau bisa, ini kalau tak selalu berikan sekali pakai istilah penggerak, bisa turunkan harga BBM dan sebagainya. Ini masih ibu tuh mas bang. Usulannya ketampung nanti nanti saya sampaikan. Soalnya tadi jadi orang-orang ada harga ini Baik tidak. Ya saja. nanti kita kan streaming. Ya. Jadi ya kami pasti ada nih persoalan. Ya, silakan satu lagi, ganti ada. Sudah selesai ya, nah ini. Sama-sama saya kenal saya Jabodetabek. Yang pertama mungkin bisa dijelaskan kapan waktu aksinya, tapi kan belum bisa dijelaskan kapan dan berapa ada di mana. Lalu kira-kira berapa banyak masa yang bakal dipakai? Lalu nanti teknisnya seperti apa? Apakah akan bergabung atau seperti apa? Lalu HP-nya mana? atau sekali Zoom untuk pertanyaan pertama. Zoom. Terima kasih. Jadi menjawab pertanyaan pertama tadi, apakah ini menjadikan satu target? Jelas. Jadi waktu terjadi carut-marutnya segala permasalahan, termasuk proyek-proyek mimpi mercusuan, yang diantaranya kereta api cepat Jakarta Bandung, yang tadinya tidak membutuhkan tambahan anggaran, ternyata menggunakan APBN. Yang kedua, banyaknya bandara-bandara yang mangkrak seperti Jawa Tengah dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang paling sangat menjadi tanda-tanda besar, yaitu proyek IKN. Yang nggak ada angin, nggak ada hujan, ibu kota mau dipindah ke satu daerah yang belum ada persiapan apapun dan tidak melakukan kajian-kajian yang komprehensif dan tidak mensosialisasikan secara gamblang kepada masyarakat dan tidak melihat seluruh dampaknya. Nah, belum lagi terjadi kebohongan sebesar-besaran di Pertamina yang katanya dalam kurun waktu sekian Pertamina akan meningkat keuntungannya, tapi ternyata bohong. Hancur dunia Garuda itu adalah nasional carrier. Ya, Garuda itu adalah pesawat kebanggaan negara Republik Indonesia. Dihancurkan hanya karena ingin memberikan anak emas kepada satu penerbangan, bahkan airportnya pun diserahkan kepada swasta. Garuda yang tadinya penerbangannya setiap hari hampir 1 jam sekali, sekarang belum tentu lagi ada Garuda. Apakah ini menganggap keberhasilan pemerintah? Kami di sini menyatakan kegagalan pemerintah. Jadi kalau memang pemerintah tidak mampu membenahi, dan yang terakhir kali mengenai hajat yang keterkaitan dengan masyarakat yaitu BBM, di dunia manapun, mohon maaf tidak memiliki segala hormat terhadap ormas atau rakyat yang manapun, yang namanya kalau BBM naik rasanya tidak ada yang setuju. Jadi tidak perlu lagi kami mewakili siapa atau atas nama siapa, dan jelas kami semua punya keterwakilan demi rakyat, untuk rakyat, demi kesejahteraan negara dan bangsa. Kalau presiden memang tidak mampu, tinggal pilih gabungi seluruh kabinetnya yang mampu dengan batu-batu jatah, karena peran-peran otot transaksi politik lebih bagus presiden mengundurkan diri demi keselamatan negara. Untuk apa lagi? Dan itu terjadi di semua negara, di semua institusi pemerintahan, organisasi kan mampu semua. Dari mampu nggak mampu sama terus gimana? Mau dibawa kemana negara dengan 270 juta penduduk ini? Kalau mau dibilang lagi, banyak lagi, belum lagi kriminalisasi, penghinaan kepada ulama diperlakukan tidak adil, dianiaya, dihinakan.
Tapi dan kalau teman-teman dimanja-manjakan, contoh orang yang sudah pernah diberikan jutaan orang misalkan ayat suci Al-Quran milik agama Islam dijadikan komisaris disuruh lembaga. Pemerintah punya, bukan punya bapaknya. Kalau punya bapaknya nggak apa-apa, silahkan dipasang sebanyak-banyaknya ini dari negara. Ya, jadi saya pikir cukup jelas, rakyat harus melek, harus cepat sadar atau semuanya tamat. Saya tidak berlebihan, demi Allah setiap hari setiap saya jalan, kepala saya nengok ke kanan dan ke kiri, mata saya melihat ke kanan ke kiri. Tidak ada oligarki yang ada di pinggir jalan, tapi rakyat menikmati yang semua ada di pinggir jalan. Lampu merah yang menderita naik motor dari jam 3 subuh, jam 4 subuh, jam 5 subuh, pulang jam 12, jam 1 malam. Tidak ada oligarki, semua adalah rakyat menunggu semua. Mau apa? Biar lagi sampai dijajah negara ini, mau diserahkan kepada asing. Insya Allah umat Islam tidak akan tinggal diam. Terima kasih. Amin. Baik, untuk jawaban teknis aksi silakan Bapak. Baik, tadi sudah kami sampaikan bahwa insya Allah aksi akan diadakan hari Senin tanggal 12 September 2022 mulai jam 1 siang. Tempatnya memang kita mengajukan untuk di Istana Negara. Namun di depan Istana Negara. Namun memang kalau kondisinya kemungkinan tidak akan diberikan, kami akan diberikan di sekitar Patung Kuda. Dan nanti kita bisa parkir di dalam sekitarnya. Itu. Kemudian untuk tadi pertanyaan bagaimana dengan elemen yang lain? Kemarin kita diskusi dengan kami bahwa kami tetap mengajukan, namun mereka menyampaikan kondisinya seperti itu. Jadi pada prinsipnya kami menyampaikan sesuai dengan surat yang kami buat. Namun masalahnya nanti di lapangan itu adalah pihak yang berwenang. Targetnya tetap kita ingin mendekati Istana Negara supaya Pak Jokowi langsung mendengar pernyataan yang kita buat. Itu harapannya. Ya. Yang kedua tentang bagaimana dengan adanya elemen yang lain, termasuk mahasiswa atau yang lain. Tadi juga sudah kami sampaikan, kami akan berusaha untuk merangkul bersama-sama karena tujuannya sama, yaitu untuk satu memang menurunkan harga BBM. Ya, kemudian yang kedua tentunya ingin harga-harga yang sudah terlanjur naik bukan hanya sebuah pokok. Ya, karena yang lainnya juga naik nih. Semen, besi sudah naik semuanya. Banyak orang-orang yang lagi bangun ini kelaparan. Juga hasil turun. Dan yang ketiga tentunya yang tadi juga disampaikan oleh guru kita bahwa banyak terjadi kriminalisasi ulama dan banyak terjadi tidak adanya keseimbangan. Mungkin kita juga mendengar ada kasus penisama ini, kemudian ada kasusnya mudah-mudahan ketua pemimpin yang ternyata di situ dengan permainan. Maka inilah perlu ditegakkannya supremasi hukum. Makanya tiga inilah yang akan kita tuntut. Manakala pemerintah mendengarkan hal ini dan kemudian membatalkan kebijakan yang sudah tidak benar ini, insya Allah mudah-mudahan bisa terjadi. Dan yang ketiga saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan keluar. Baik, sudah cukup ya, sudah malam. Dan lagi maghrib kita tutup. Sudah cukup ya. Nanti aja ke kolomnya di luar ini. Nanti saya langsung soal kalau kayak beri pernyataan. Baik, demikian dari kami. Sekali lagi mohon maaf ada awak media, namun jangan ormas-ormas, para tuan guru, AKI, kiai, mujahid-mujahid, para pejuang rakyat semuanya. Apabila ada kekurangan selama adanya konferensi maupun acara sebelumnya, maka dengan ini kami serahkan kembali ke MC.